Shalom Bapak Ibu, Saudara, sahabat Galilea yang diberkati Tuhan. Terimalah salam dari saya dan saya sampaikan salam sehat bagi kita semua. Berdoa diluputkan dari pencobaan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Saudara, hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit dan tantangan kian bertambah-tambah, baik dari segi kuantitas juga kualitas. Bahkan kita diperingatkan agar selalu waspada dan berjaga-jaga, karena di sekeliling kita ada iblis yang di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, adapun yang menjadi mangsa iblis adalah orang-orang percaya, karena orang-orang dunia sudah berada dalam cengkramannya. Iblis mencari musuh-musuh, yaitu orang-orang percaya yang tidak berjaga-jaga dalam doa. Ada banyak pencobaan yang harus dihadapi oleh para pengikut Kristus. Dan untuk bisa menang melawan setiap pencobaan yang ada adalah melalui doa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur Petrus saat berada di Taman Getsemani. Kalau saudara baca di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sahabat Galilea yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya tertidur saat itu. Sesungguhnya roh mereka mau berdoa, tetapi daging mereka lemah. Karena tidak berdoa, para murid akhirnya tidak sanggup, tidak siap menghadapi pencobaan. Sewaktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tempat di mana Yesus sedang berdoa, kalau saudara baca Markus 14 ayat 50, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus pun sempat menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali karena mengalami ketakutan. Satu-satunya langkah agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan adalah dengan berdoa. Sebagaimana disampaikan oleh pemazmur, bila orang saleh berdoa, Tuhan akan meluputkan mereka dari berbagai kesulitan atau pencobaan. Di Mazmur 32 ayat 6 tadi dikatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Di dalam doa terkandung kuasa yang sangat amat dahsyat. Doa dapat meluputkan orang percaya dari bencana dan malapetaka. Ketika kita tekun berdoa, ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji firman-Nya. Maka bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekun dalam doa artinya senantiasa berdoa dengan disiplin yang tinggi. Senantiasa berdoa artinya tidak peduli ada masalah, capek, atau terlalu sibuk. Tetaplah berdoa. Saudara ingin berkemenangan di setiap pergumulan? Tekunlah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami tekun di dalam berdoa, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami kuat menghadapi pencobaan, karena kami hidup di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.